Saat ketololan Tengku Jul dibongkar Yunarto, ternyata ninir kebijakan Anies. Ditulis Niha Alif. Di tengah suasana dan momentum lebaran yang penuh sukacita dan saling memaafkan, rupanya tak membuat para oposisi tobat. Mereka terus mengumbar provokasi dan kebencian, meski mereka banyak dosa ke pemerintahan pusat. Sudah tak pernah meminta maaf ke Jokowi, malah terus-menerus memfitnah kebijakannya. Sayangnya, fitnah Tengku Jul kali ini bagaikan senjata makan tuan. Ini lantaran aturan larangan kembali ke Jakarta pasca mudik. Tentu saja semua sepakat kalau pemudik rentan menularkan COVID-19. Makanya Jokowi tegas melarang mudik. Tapi tentu saja banyak sebagian masyarakat yang nekat pulang, apalagi sebelumnya mal-mal dan pusat perbelanjaan ramai diserbu. Tak mau kalah berkomentar, Tengku Jul menyorot kondisi pemudik yang tak diperbolehkan kembali ke Jakarta akan diganti orang Cina yang punya rumah di lahan reklamasi. Berikut cuitan @Ustadz Tengku Jul dari laman Twitternya. Apa? Enak saja rumah di Jakarta, KTP Jakarta, terus jangan pulang ke Jakarta. Apa kami disuruh pulang ke Beijing? Pulau reklamasi dibangun lagi, lalu masuk orang-orang dari Cina beli rumahnya. Bagaimana? Boleh? Hari baik bulan baik, tapi jubir bicaranya tidak baik. Tak mau kalah pedas dengan niniran asbun dari Tengku Jul, balasan singkat Yunarto Wijaya telak membongkar ketololannya. Maksud Tengku Jul ninir pemerintahan Jokowi yang pro reklamasi, ternyata larangan kembali dari pemudik berasal dari kebijakan Anies. Berikut cuitan akun @Yunarto Wijaya yang hanya mencantumkan link berita. Dari link berita tersebut tertulis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat yang tak mengantongi dokumen berupa surat izin keluar masuk atau SIKM dilarang masuk wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di ibu kota. Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat. Dan persyaratan ini harus dipenuhi, kata Anies saat menggelar konferensi pers di gedung BNPB Jakarta Senin 25 Mei. Menurutnya, mereka yang mendapat izin berpergian adalah para pekerja di 11 sektor yang diizinkan pemerintah saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini. Ketentuan ini akan dilaksanakan secara bersama-sama dan kami merujuk kepada surat edaran nomor 4 Ketua Gugus Tugas. Persyaratannya merujuk ke sana, kata Anies. Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kembali menyinggung imbauan yang dirinya sampaikan pada pertengahan Ramadan lalu. Saat itu, Anies meminta agar warga yang menetap di Jakarta tidak mudik ke kampung halaman. Menurutnya, siapa saja yang telah meninggalkan Jakarta belum tentu bisa kembali ke ibu kota dalam waktu dekat. Anies mengaku akan melaksanakan aturan larangan kembali ke Jakarta bagi yang tidak memiliki dokumen lengkap dengan tegas. Bekerja sama, jajaran kepolisian, TNI dan Pemprov menjaga perbatasan. Ada lebih dari 10 titik dan semua titik-titik termasuk di Jabodetabek ini akan ada pemeriksaan, ujarnya. Warganet kini mulai mengomentari tes PCR yang harganya di atas 2 jutaan. Anehnya, DKI dengan APBD selangit dan lab kontainer kebanggaan, tapi tak mau membuat kebijakan rapid test massal. Makanya
jangan salah kalau sampai ada penipuan jual beli surat bebas COVID-19 yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Keluarga di aplikasi Shopee, karena kebijakan ini rentan disalahgunakan. Akhirnya kini tahu kalau ternyata bukan hanya Zubir COVID-19 yang melarang pemudik kembali ke Jakarta sebelum ada surat SIKM. Anies sebagai Gubernur DKI kebanggaan Tengku Jul ikut membuat kebijakan melarang para pemudik kembali. Anehnya, tautan berita yang dipublis Ayah 9 hanya soal larangan dari pemerintah pusat, tapi DKI 1 dengan kebijakan yang sama di-skip entah untuk tujuan apa. Lagi pula, apa hubungannya para pemudik yang tak kembali dengan penguasaan rumah-rumah di Pulau Reklamasi? Entah bagaimana pola pikir Ayah 9 ini. Bukannya para pemudik itu bukan orang asli Jakarta? Tentu saja ada hubungannya kalau mereka tak kembali dengan penguasaan tanah di Jakarta. Lah, wong mereka juga bukan orang Jakarta kok. Setelah sebelumnya Roy Suryo nyinir soal panci dan makanan di meja makan istana dan menuduh seolah Jokowi sekeluarga tak puasa, kini giliran Tengku Jul nyinir soal isu nanti Cina. Sungguh berbahaya antek Cikeas dan Cendanah ini. Takannya hari biasa saat hari lebaran yang seharusnya bermaaf-maafan, malah mereka gunakan untuk memfitnah. Semoga ke depan dan hukum yang jelas di negeri kita bagi mereka tukang nyinir dan fitnah tanpa data. Kalau rakyat kecil yang kedapatan hoax langsung diproses hukum, baiknya politisi busuk dan ustadz abal-abal yang kerap provokasi bisa diciduk duluan. Itu karena mereka semua adalah motivator hoax bagi rakyat biasa. Begitulah kura-kura. Tengku Zulkarnain, PKI-nya mana? Ditulis Panjat H. PKI dan komunis hingga kini menjadi salah satu isu yang masih menarik untuk dikipas-kipas. Di medsos, topik ini kerap dibawa-bawa dengan tujuan memanas-manasi masyarakat, kebanyakan yang hatinya polos dan lugu. Di tahun politik tahun 2018-2019 dan tahun-tahun sebelumnya, isu PKI termasuk paling banyak disebar untuk menjegal salah satu capres. Maka isu PKI ini hanya ditembakkan ke arah Jokowi. Yang membandingkan adalah kelompok rival dan simpatisannya. Semua orang sudah paham bahwa isu itu dipakai untuk menghabisi lawan politiknya. Dan itu namanya fitnah. Bahwa Jokowi itu tidak ada kaitan sama sekali dengan paham terlarang ini. Hal itu sudah dibantah dan diklarifikasi. Sejak isu ini mencuat, sudah dilakukan penyelidikan dan penelusuran. Namun tidak ada secuil pun indikasi tentang hal itu. Usut punya usut. Tudingan ini ternyata hanya bermodalkan sebuah foto lawas di tahun 1950-an yang disebut sebuah acara PKI atau Partai Komunis Indonesia. Di foto itu tampak sesosok pria yang dari tampak sampingnya memang sangat mirip dengan Jokowi, sedang berdiri di podium utama. Sontak banyak orang yang mengatakan bahwa itu Jokowi dan orang-orang lugu banyak yang langsung percaya. Ketika dijelaskan bahwa foto itu ketika Jokowi belum lahir, masih juga ada yang ngeyel. Warga semacam ini terus dipiara kebodohannya oleh politikus busuk dan kaum kadrun. Bahkan kepada warga yang masih bisa menggunakan nalarnya soal foto lawas itu, oknum politikus busuk masih berupaya meyakinkan bahwa orang yang difoto adalah ayah Jokowi.